Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira dari reguler 2 18A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proposal saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasien tentang Obat Generik di Apotek Klinik Sunter Medical Center periode April sampai Mei 2021. Kemudian, latar belakang dari hasil proposal KTI saya yang saya ambil yaitu tentang rendahnya pengetahuan obat menurut hasil Rikesdas di tahun 2013, yaitu rumah tangga yang pernah mendengar atau mengetahui mengenai obat generik secara nasional sebanyak 31,9%. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik menjadi faktor utama yang membuat obat jenis ini kurang dimanfaatkan. Kemudian, menurut Thomas dan Virti tentang persepsi obat generik, konsumen merasa obat generik dengan harga lebih murah memiliki kualitas yang lebih rendah. Keamanan dan kemanjuran dari obat generik dalam upaya menghilangkan gejala merupakan masalah yang utama dalam persepsi masyarakat. Petel et al. Pengetahuan dan persepsi yang buruk terhadap obat generik dapat menyebabkan angka pengetahuan obat generik pada masyarakat sulit meningkat. Kemudian, ada rumusan masalah dari hasil proposal KTI yang saya ambil, yaitu bagaimana gambaran tingkat pengetahuan pasien terhadap obat generik di klinik Sunter Medical. Selanjutnya, tujuan yang saya ambil dari hasil proposal KTI saya yaitu untuk memperoleh gambaran tingkat pengetahuan pasien terhadap obat generik di klinik Sunter Medical. Kemudian untuk mengetahui sikap pasien terhadap penggunaan obat generik yang diperoleh masyarakat dari klinik. Setelah itu, manfaat yang saya soroti dari hasil proposal KTI saya ada 3, yaitu ada manfaat bagi peneliti, manfaat bagi instansi, dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan obat generik. Kemudian manfaat bagi instansi, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi klinik Sunter Medical mengenai tingkat pengetahuan serta sikap pasien yang berobat ke klinik, sehingga klinik Sunter Medical dapat meningkatkan kualitas pelayanannya menjadi lebih baik. Setelah itu ada manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan mengenai obat generik di masyarakat. Tinjauan pustaka yang saya ambil dari hasil proposal KTI saya yaitu ada pengetahuan, obat, dan obat generik. Pengetahuan yaitu menurut Noto Atmojo di tahun 2016, yang dimaksud dengan pengetahuan atau knowledge merupakan hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what. Dan di tahun 2014, menurut
Noto Atmojo, pengetahuan hasil pengindra manusia atau hasil seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia di tahun 2019 nomor 36, yaitu ada obat bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Kemudian menurut Kemenkes Republik Indonesia di tahun 2010, obat generik adalah obat dengan nama resmi INN yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Kemudian metode yang saya ambil dari hasil proposal KTI saya menggunakan metode jenis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam bidang kesehatan masyarakat, survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memotret masalah kesehatan serta yang terikat dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu, menurut Noto Atmojo di tahun 2016. Kemudian ada prosedur penelitian yang saya ambil dari hasil proposal KTI saya, yaitu mengajukan permohonan izin kepada instansi penelitian. Peneliti mengajukan permohonan izin pengambilan data dari Stikes IKIFA kepada Klinik Sunter Medical Center untuk melakukan penelitian. Kemudian melakukan uji pendahuluan kepada 20 pasien di apotek Klinik Sunter Medical Center. Kemudian melakukan uji validasi dengan menyebar kuesioner kepada 20 responden untuk uji validitasnya. Kemudian pengambilan data, melakukan penelitian dengan menyebar kuesioner yang telah divalidasi kepada responden. Pengolahan data kuesioner, data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan program Microsoft Excel 2019. Kemudian pembahasan dan penyajian data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk persentase. Dan menurut Sugiono di tahun 2016, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Cara pengambilan sampel yang digunakan sampel acak sederhana, yaitu simple random sampling, yaitu setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi. Sebagai sampel,
Rumus untuk menentukan sampel menggunakan rumus Solvin. Berikut keterangannya, yaitu ada N jumlah sampel, kemudian N besar yaitu jumlah populasi yang diketahui dibagi 1 ditambah N yaitu N besar yaitu jumlah populasi yang diketahui, kemudian ada D kuadrat yaitu derajat penyimpangan terhadap populasi yang ditetapkan diambil 5%. Berikut ada rancangan analisis data hasil dari proposal KTI saya. Rancangan analisis data yaitu pengolahan data dilakukan dengan melakukan tahapan sebagai berikut. A yaitu sorting atau penyutingan data, kemudian B memasukkan data atau data entry, kemudian C visualisasi data. Analisis data dilakukan dengan melihat jumlah responden dan jumlah dari setiap jawaban yang benar. Permasalahan yang dinyatakan seperti ya atau tidak menurut Sugiono di tahun 2016. Kemudian rancangan analisis data, penelitian diberikan dengan skor 1 untuk pilihan jawaban ya dan skor 0 untuk pilihan jawaban yang tidak. Nilai tertinggi tiap satu pertanyaan adalah 1. Jumlah pertanyaan 10. Maka nilai tertinggi setiap dari seluruh pertanyaan adalah 10. Scoring untuk penarikan kesimpulan ditentukan dengan membandingkan skor maksimal. Data yang terkumpul dilakukan kategori menurut skala ordinal dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian kategori A yaitu 76% sampai 100% jawaban benar dengan hasil pengetahuan baik. Kemudian kategori B 56% sampai 75% jawaban benar dan hasilnya pengetahuan cukup baik. Kemudian kategori C 40% sampai 55% jawaban benar dengan hasil pengetahuan kurang baik. Kemudian D kategori kurang dari 40% jawaban benar dengan hasil pengetahuan tidak baik. Berikut adalah hasil daftar pustaka yang saya ambil dari proposal KTI saya. Demikianlah hasil pemaparan proposal KTI saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasien Terhadap Obat Generik di Klinik Sunter Medical Center periode April sampai Mei 2021. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan tentang obat generik, serta kedepannya bisa menambah pengetahuan terhadap peneliti. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.